Hal yang sama terjadi dengan aku dari waktu yang sangat lama, sehingga aku benar-benar tidak mencintai diri sendiri. Tetapi suatu hari seorang peri datang untuk istirahat tidur dan membuat aku menyadari bahwa siapa tentang diri aku sendiri, seolah dia tahu lebih dari aku. Itu seperti mimpi buruk, baru saja berakhir dan aku mulai mencintai dan menikmati siapa aku dan pekerjaan aku. Sebelumnya, pekerjaan aku adalah pelarian terbaik dari semua emosi yang aku selalu merasa sangat kesepian, bahkan setelah memiliki hampir semua yang bisa dimiliki seseorang. Tetapi, aku kekurangan satu hal, dan itu adalah satu pasangan yang dengannya aku dapat berbagi perasaan dan beban, kegembiraan, dan hal terendah, dan lain-lain. Aku mulai menyukai pekerjaan baruku, bahkan menyukai peri itu sendiri. Dia cantik, sederhana, manis, murah hati, dan terbaik yang bisa dipikirkan siapapun. Sahabat terbaik, siswa terbaik, terbaik pada anak, terbaik dalam segala hal. Tetapi, dia tidak pandai mengenali orang tentang siapa yang buruk atau apa miliknya, atau intensitasnya. Fase mencintai hidup berlangsung selama 7 bulan, yang panjang dan indah, tapi akhirnya berakhir. Dan aku pikir ini hanya karena aku kerasa sangat kejam, sehingga aku benar-benar tidak layak mendapatkan orang baik dalam hidup, atau dia tidak dapat mengenali aku dengan benar-benar dan pada satu orang. Hari pagi aku hitam karena cahaya aku hilang dan harapan aku hilang. Dia selalu menyemangati aku seperti yang pernah dilakukan orang lain, dan aku pikir dia memahami lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Dia selalu bersamaku, dan aku kecanduan padanya. Tetapi sekarang aku benar-benar menangis sepanjang malam karena ketidakhadirannya, dan dengan rasa penyesalan yang telah menyakitinya, dengan kata-kata kasar, dan dunia sekarang lebih buruk dari aku daripada sebelumnya. Karena sulit hidup dalam kegagalan sendiri, dan sekarang aku membencinya. Hidup aku lebih dari sebelumnya dan tentunya masih mencoba untuk mencari tahu siapa aku tanpa peri itu. Setiap orang membutuhkan pasangan seperti aku, orang yang mengalami gangguan mental, yang hidup dengan obat-obatan, mencoba mencari tahu dosa-dosanya yang telah dia lakukan, tetapi tidak dapat mendapatkan siapapun dari itu. Aku pasti telah melakukan begitu banyak dosa karena aku tidak mendapatkan apapun yang aku cintai dengan adil. Tapi bahkan ini tidak berlangsung lama, dan setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, aku melihat diri aku berdiri di belakang aku, menangis sendirian, berjuang sendiri, menunggu tangan cinta dan rasa peduli dan jalan keluar dari penyesalan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Aku memeriksa ponsel lagi dan lagi, tetapi tidak ada pesan. Sekarang jam 1 siang, tapi belum ada panggilan atau pesan darinya. Dia biasanya mengirimiku pesan di pagi hari. Sebuah pemikiran terus muncul di benak aku. Mengapa dia tidak mengirimi aku pesan sampai sekarang? Sambil memikirkannya, aku melihat kilas balik tentang bagaimana semuanya dimulai. Bagaimana dia memasuki hidup aku. Bagaimana aku mencoba membatasi kehadirannya, tetapi tidak dapat menghentikannya. Dengan berlalunya hari, dia menjadi semakin penting bagi aku. Dia adalah salah satu hal yang sangat indah dalam hidup aku, yang aku coba sembunyikan dari semua orang. Dia adalah kekasih rahasiaku, dan aku adalah pengagum rahasianya.
Dia membuatku merasa bahagia. Hatiku tenggelam ketika dia pergi, dan aku menunggu kabar darinya setiap hari. Sekali lagi, aku mengangkat telepon aku dan meriksa tidak ada pesan. Hatiku mulai tenggelam. Kami berbicara pada hari kerja saat bekerja di kantor kami. Senin sampai Jumat, 9 hingga 7, sangat berarti bagi kami berdua. Karena ini adalah saat-saat ketika kami mendapatkan waktu untuk berbicara dan lebih mengenal satu sama lain. Sulit bagiku untuk melepaskan hari itu. Ini hari Jumat, dan kami tidak berbicara pada akhir pekan. Bagaimana aku bisa mengatur tanpa berbicara dengannya selama lebih dari 3 hari? Aku tidak pernah ingin akhir pekan ini datang. Sangat menyakitkan. Menunggu hari Senin agar aku dapat mendengar kabar darinya. Sekali lagi, aku menunggu pesannya pada hari Senin. Berjam-jam berlalu, tetapi tidak ada pesan darinya. Aku berpikir untuk meneleponnya, tapi aku tahu aku tak bisa. Aku berada dalam dilema yang luar biasa, merasa tidak berdaya. Aku hanya ingin mendengar kabar darinya sekali dan tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa dia tidak berbicara dengan aku? Seminggu telah berlalu seperti ini. Tidak ada kontak. Aku depresi. Aku memutuskan untuk menelponnya hari ini hanya untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Tapi aku menunggu. Dan kemudian aku mengirim SMS padanya. Aku sedang menunggu centang biru. Dan iya, dia membacanya dan aku dapat melihat bahwa dia sedang mengetik. Senyuman muncul di wajah aku dan aku sangat menantikan jawabannya. Datang dari ujung yang lain, aku mulai mengajukan pertanyaan padanya, memarahinya tentang di mana dia, dan kemudian dia menjawab, "Aku baik-baik aja. Aku sibuk dengan pekerjaan kantor. Pada hari Kamis aku harus pergi ke Kashmir dengan alasan mendesak, di mana nomor pribadi aku kehilangan jaringan. Aku sangat sibuk, sehingga aku tidak bisa mengambil waktu istirahat. Aku menyesal." Aku merasa santai, tetapi pada saat yang sama juga aku menyadari betapa pentingnya dia bagi aku. Awalnya, aku tidak membiarkan dia memasuki hidup aku. Tetapi aku tidak membiarkan dia pergi. Aku tidak pernah merasakan intensitas hubungan kami sebelumnya. Aku sudah semakin menyukainya sekarang. Dan tiba-tiba aku menyadari bahwa kami berdua sudah menikah dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan kami. Inilah yang dia lakukan. Aku tidak berada di manapun dalam hidupnya pada minggu sebelumnya. Aku bertanya-tanya, apakah aku berada di jalur yang benar atau tidak? Haruskah aku terus mencintainya seperti ini atau menahan diri? Aku kembali merasa tidak berdaya dan bingung tentang babak baru dalam hidup aku ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.